Itulah pula mengapa Kisah Para Rasul, referennya, kita waktu omong tentang pembatasan bagian itu kan berbicara mengenai ringkasan, sumarium. Bisa dilihat misalnya kembali kita lihat untuk menyadari betapa penting kalimat-kalimat seperti ini. Bab 12 ayat 24. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Karena apa? Karena jemaat yang dianiaya tidak minta dibebaskan dari kesulitan, tetapi mohon keberanian untuk mewartakan firman. Buahnya ini. Bab 12 ayat 24. Buah yang lain 19 ayat 20 sama. Bab 19 ayat 20. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kuncinya ada pada doa jemaat. Sekali lagi, yang tidak minta dibebaskan, tetapi mohon keberanian memberitakan firman. Kemudian permohonan yang berikutnya, nah ini yang agak susah, tidak gampang untuk dipahami, tapi dicoba saja. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ini ayat 30. Jadi sesudah mohon keberanian, mohon tanda. Dan tanda itu sungguh diberikan, mukjizat-mukjizat, penyembuhan orang dan sebagainya. Petrus melakukan itu. Silahkan melihat misalnya bab 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Itu yang diminta. Dan itu terjadi. Kisah bab 9. Kisah bab 9 ayat 32 sampai 43. Mukjizat itu dilakukan oleh Petrus. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Mukjizatnya itu menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Diberikan oleh Tuhan lewat Petrus. Dan nanti juga lewat Paulus sama. Lalu yang terakhir adalah ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi berdoa, yang dimohon keberanian, mewartakan sabda, keberaniannya dianugerahkan, diceritakan pada ayat 31, terbukti di dalam perjalanan selanjutnya. Yang dimohon juga adalah mukjizat, tanda diberikan, dan buahnya adalah firman. Itu semakin meluas, semakin berkuasa, makin banyak didengar orang. Yang terakhir,
Kadang-kadang kalau kita berbicara mengenai menyembuhkan orang, mukjizat-mukjizat dan sebagainya itu, tidak jarang yang kita bayangkan adalah mukjizat-mukjizat fisik. Itu juga, itu jelas. Petrus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, iya. Tetapi kalau itu semua hanya dilihat sedikit saja, atau sebatas sudut itu penyembuhan fisik, lalu rasa-rasanya kurang. Karena sembuh fisik belum tentu seluruh manusia yang terdiri dari badan, jiwa, dan roh itu menjadi utuh kembali. Penyembuhan fisik, mukjizat fisik penting. Tetapi ingat, manusia bukan hanya itu. Badan, jiwa, roh. Nah, kalau demikian, apakah bisa ditunjukkan apa artinya mukjizat penyembuhan yang membuat pribadi manusia itu utuh kembali? Bukan hanya badannya, bukan hanya jiwanya, tetapi rohnya juga bersama-sama. Itulah persis yang dialami oleh Rasul Paulus dalam perjumpaannya dengan Tuhan yang mulia. Dia menjadi buta, disembuhkan dari buta. Tetapi itu hanya sebagian. Di tempat lain, Paulus itu mengatakan begini, sudah pernah kita lihat sebetulnya kisah itu ketika kita omong tentang Paulus, 2 Korintus bab 4 ayat 6. Itu kunci dari penyembuhan yang utuh. 2 Korintus bab 4 ayat 6, saya baca kembali. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini adalah ungkapan Paulus pribadi mengenai perjumpaannya dengan Yesus yang mulia. Ia mengutip kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu adalah kisah penciptaan. Nah, penciptaan di dalam gambaran Paulus itu bukan dari tidak ada apa-apa lalu menjadi sempurna lengkap, enggak. Penciptaan itu dari alam bancuh, chaos, menjadi jagat raya yang siap dihuni oleh manusia, kosmos. Nah, penciptaan kembali, penyembuhan yang utuh, itu adalah menjadi utuhnya kembali jagat kecil. Jagat besar ini alam raya. Jagat kecil itu adalah diri kita. Dan itu dikatakan dengan sangat bagus mengakhiri renungan ini. Saya kutip surat pertama kepada Timotius, bab 1, ayat 12 sampai 14. Jadi jangan dilepaskan dari konteks tadi ya. Mohon keberanian, mohon tanda dan mukjizat. Keberaniannya diberikan, mukjizatnya diberikan. Pertanyaannya, mukjizat yang membuat manusia utuh itu yang seperti apa? Paulus menjawab, diciptakan kembali. Bukan hanya fisik yang sembuh, tetapi juga jiwa dan rohnya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius bab 1 ayat 12 sampai 14. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sekarang karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya,
dan seorang ganas. Silahkan membayangkan kalau jagat kecil kita itu dikuasai oleh yang begini-begini ini. Orangnya menjadi seperti apa? Itulah Paulus sebelum pengalaman diciptakan kembali. Hidupnya didorong oleh keberanian, kemarahan, dendam, benci. Nah, sesudah berjumpa dengan Kristus mengalami mukjizat itu, lalu dia mengatakan, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar Tuhan, di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu dan selanjutnya. Jagat kecil Paulus menjadi kosmos yang teratur, bukan lagi dijiwai, didorong oleh kemarahan, dendam, benci, tetapi oleh kasih karunia. Nah, dalam rangka ini yang namanya mukjizat fisik, penyembuhankah, apakah yang lain-lain, yang juga penting, mesti ditempatkan di dalam keseluruhan. Kalau kesembuhan-kesembuhan fisik tidak membuat pribadi-pribadi yang bersangkutan, yang mengalami mukjizat itu, jagat kecilnya menjadi utuh seperti ini, lalu mukjizat itu lepas dari maksudnya. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah ini tadi, contoh suatu doa komunitas, contoh doa pribadi. Ada pengalaman dibaca di dalam cakrawala luas, Tuhan yang Maha Pencipta, kitab suci, Yesus, lalu ketemu, oh nasib, pengalaman saya itu artinya begini. Nah, ketika ketemu pengalaman dan artinya, doanya permohonan jelas. Tidak minta yang salah. Mohon keberanian, mohon tanda. Semuanya diberikan, gereja berkembang. Terima kasih, selamat malam.